Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar kalian pagi ini dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam. Gimana? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, hari ini sebelum memulai kegiatan seperti biasa akan kita awali dengan membaca doa. Coba Uliati dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dan hati masing-masing. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang minggu kemarin. Masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? PPUPKI. Perumusan Undang. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Jadi, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini walaupun yang hadir cuma sedikit, kita tetap semangat ya untuk belajar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan membawa manfaat buat kalian. Coba kira-kira apa manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Kita jadi mengetahui proses pengesahan UUD negara. Ya, betul ya. Kalian jadi tahu proses perumusan UUD 1945. Ada lagi kira-kira manfaat yang lain? Kalau menurut pendapat saya, Bu, dengan kita mempelajari pengesahan Undang-Undang 1945, kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan. Ya, betul ya. Jadi, ternyata banyak manfaatnya apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, biar kalian lebih tahu lagi mengenai perumusan UUD, berikut akan Ibu tayangkan sebuah gambar untuk kalian amati. Kelihatan gambarnya? Iya. Kelihatan, Bu. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya. Ini gambar sidang. Sidang apa? PPKI. Ya, sidang PPKI karena yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara kita adalah PPKI. Ya, ini bisa kalian amati gambarnya. Ya, ini pidato Bapak Soekarno sedang berpidato. Nah, habis ini akan Ibu tampilkan materi pembelajaran hari ini. Ya, pengesahan UUD 1945. Kita langsung lihat yang bawahnya. Ini yang sidang tadi ya, sidang PPKI yang Soekarno berpidato. Nah, ini suasana sidangnya. Ya. Jadi sidang PPKI ini berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini hasil sidangnya. Ya. Mengesahkan UUD, kemudian mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 3 hasil sidangnya ya. Nah, dalam sidang ini dilakukan beberapa perumusan terhadap naskah undang-undang, terutama di bagian pembukaannya, ada juga di bagian pasal-pasalnya. Nah, ini sistematika UUD ya. Di pembukaan ada 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian ada penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Nah, itu materi kita pada hari ini. Kira-kira habis ini ada nggak yang mau ditanyakan?
yang akan kita jadikan bahan diskusi. Ayo. Waktu itu ada pemilu nggak? Waktu itu kira-kira ada yang lain ada yang bisa jawab waktu itu kira-kira ada pemilu nggak? Kok ada pengangkatan presiden dan wakil presiden? Kuliati atau Nani bisa jawab? Nggak bisa. Jadi pada waktu itu memang karena kondisi negara kita baru merdeka dan kita membutuhkan pemimpin, pada waktu itu memang belum ada pemilu. Jadi presiden dan wakil presiden diangkat langsung oleh PPKI. Ya, kira-kira ada lagi yang mau kita diskusikan? Yang kira-kira kalian belum paham? Coba Ibu yang bertanya. Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira latar belakang perubahannya apa ya? Ada yang tahu kenapa sila pertama diubah? Karena mendapat protes dari agama yang lain, Bu. Ya, agama-agama lain. Karena di Indonesia ini agama kan tidak hanya agama Islam, tapi ada banyak agama lain. Nah, kalau agama Islam yang akan dijadikan sebagai pengatur negara ini, tentu saja agama lain merasa keberatan. Maka diubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Cukup? Cukup. Ya, kalau gitu kita langsung ke kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Coba, Uliati. Kesimpulannya yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, itu hasil sidang PPKI ya, tanggal 18 Agustus menghasilkan 3 keputusan. Terus kira-kira apa lagi? Ada nggak kesimpulan yang lain? Tentang sistematika UUD? Sistematika UUD ada 3, yaitu pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Terus batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sama yang terakhir penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal. Ya, betul ya. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, PPKI bersidang menghasilkan 3 keputusan. Yang kedua, sistematika undang-undang yang dihasilkan dari sidang PPKI. Anak-anak, untuk tugas di rumah nanti akan Ibu share melalui WA group ya untuk kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan ke Ibu sore hari melalui foto. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi pelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Sebelumnya akan kita tutup dengan membaca doa. Coba Nani dipimpin doanya, Nani. Sebelum kita akhiri pelajaran. Sebelum kita akhiri pelajaran, berdoa terlebih. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, selama masa pandemi, tetap jaga kesehatan kalian, di rumah aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa rajin cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajarannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.